Selamat bertemu kembali dengan Boni Servis Elektronik. Saya kedatangan TV Polytron nih. TV sudah start. Nah, sekali lagi ya, saya start. Ini penyakitnya seperti ini. Lihat indikatornya menyala. Nah, lihat, amati. Nah, TV hanya bergaris tengah ke bawah, kemudian kembali standby. Baiklah, sekarang kita bongkar dulu televisinya. Yes. Kita persiapkan dulu alat-alatnya. Biasanya kerusakan seperti itu masih tetap di area IC vertikal ya, namun kita harus jatuh. Ternyata TV-nya belum pernah diservis. Ini saya kira masih mulus, termasuk lumayan bandel juga ini ya, termasuk udah berapa tahun ini TV ini belum pernah buka. Memang kata usernya tadi, TV ini belum pernah servis, baru mau sekali ini. Kita bersihkan dulu ya dari debu-debu ini. Kapok kesetrum. Iya, kesetrum. Dan peringatan ya bagi pemula khususnya, agar berhati-hati dan selalu waspada apabila memang kita belum terbiasa kesetrum. Ini akan berakibat fatal sekali, bahkan sampai terkejut. Padahal ini tadi jujur saja masih terkonek dengan terminal AC ini, lupa saya.
Oke, sekarang kita mulai cek-cek ya. Kita amati bagian komponen-komponen ini, terutama bagian elko-nya ini, apakah memang ada tanda-tanda. Nah ini ya, kelihatan menggelembung satu, kemudian ternyata ada berapa ini di bagian 14 volt, kemudian di bagian 115 nya ada satu yang gelembung, kemudian di bagian vertikal itu sendiri ya. Nah ini kelihatan sekitar elko 10 mikro 50 volt. Cuman kita nanti cek semuanya dengan menggunakan ESR ya. Kita ini di area vertikal terutama. Kita persiapkan avometernya ya. Kita akan cek tegangannya. Ternyata avometernya agak error ini digitalnya. Apa mungkin baterainya yang sudah minta diganti ya, bagaimana ini? Belum ada tegangan, tapi sudah menunjukkan voltase. Nah, error ini, avonya error seluruh. Tunggu dulu ya, saya pernah perbaiki dulu apa memang digitalnya ini error. Nanti kalau error ternyata harus pakai yang analog, yang manual.
Nah, sekarang kita cek menggunakan avometer di ESR ya. Nampaknya gambarnya kurang dekat, saya perjelas dulu kameranya. Ini gimana ini, kayaknya kurang jelas kameranya. Posisinya biar bisa kelihatan ya saya. Nah, saya menggunakan ESR yang lama untuk cek-cek ilmu ini, tapi masih bisa saya pergunakan ya, dengan lumayan membantu lah. Kalau beli alat yang bagus belum bisa ini, sementara pakai yang ini masih bisa. Kita cari tegangan lah, elko yang masih bagus dan tidak. Kita pertama dari tegangan 14-nya, kemudian tegangan 10 voltnya, 8 volt apa 9 volt ini, kemudian lari ke elko 160-nya, yang terutama di sini nih, di bagian IC vertikal itu sendiri. Beberapa biasanya yang sering bermasalah itu di 1 mikro 50 volt, kemudian tapi biasanya itu berkurang setengah aja sudah harus diganti ya. Dia udah standby, tidak mau start. Nah, saya ini akan selalu cari yang elko yang bermasalah dulu, nanti kita tandai. Nah, setelah nanti kita ganti elko yang bermasalah ini ya, lalu kita nyalakan, kita cek tegangan. Biasanya yang sering terjadi, yang sering saya alami ketika vertikal ini sudah error, IC pun bermasalah. Biasanya pun harus minta diganti. Tapi kita coba dulu nanti apa memang harus minta diganti. Nah, saya zoom gambarnya dulu nih. Terjadi seperti itu. Andaikan tegangan di elko-nya itu sudah short, ketika diganti itu normal, ternyata elko sendiri itu malah langsung pecah biasanya. Nanti kita cek satu persatu. Nah, ini bisa udah kelihatan ya, bisa di zoom. Nah, di sini nih, terutama di sini nih, bagian ini nih, bagian VCC plus, karena ini untuk slim ini tegangannya simetris ya. Nah, elko yang ini 10. Nah, ini elko ini, nah elko yang ini di bagian vertikal itu ada. Nah, kemudian elko ini untuk 160-nya melembung. Nah, kita cek, ternyata juga sudah. Walaupun mikronya masih agak lumayan kurangnya, nggak segitu, nah sudah berkurang juga ya, segitu itu sudah berkurang nih.
kameranya agak bergaris-garis ketika di zoom. Ini semua kita ganti dulu yang bermasalah elko-elkonya. Kemudian nanti setelah itu kita cek semua tegangan-tegangan itu di sini. Nah, satu catatan penting, kita harus solder ulang nih. Semua bagian-bagian ini kita harus cek semuanya, kemudian kita solder ulang. Terutama untuk pemula ya, kita harus waspada. Ketika kerusakan-kerusakan itu hanya kita cari yang kelihatan rusak-rusak akan tetapi tidak kita cek solderan-solderan yang sudah ngangkat, yang sudah retak itu biasanya masalahnya timah itu karena sudah ada kena panas dari efek tegangan itu, biasanya agak ngangkat solderannya. Kita solder ulang semuanya dulu.
Kita sudah selesai menyodor ulang ya. Kita tadi sudah mengganti komponen-komponen di sini nih, elko-elko yang di sini. Yang elko yang di sini, elko yang di sini. Kemudian elko yang di vertikal sini. Tadi sudah saya ganti semua ya. Ada beberapa elko yang mati, yang short, yang kurang. Ini setelah saya solder ulang semuanya. Sekarang kita akan nyalakan TV-nya. Nah, ini elko yang sudah diganti, ada beberapa itu. Sekarang kita akan nyalakan televisinya, kita ukur tegangan-tegangannya apakah sudah normal atau kembali. Ya, saya ingatkan, biasanya setelah diganti kapasitor elko itu yang bagian vertikal yang sudah rusak itu, biasanya ketika kita nyalakan IC yang setengah mati itu akan pecah. Tadi belum pecah ya, tadi cuman karena ada garis ini. Kita akan cek tegangannya ya. Nah, kita nyalakan TV-nya, colokan. Kita cek tegangan, kita ukur. Ternyata standby. Ini belum menggunakan lampu indikator. Saya akan lepas dulu net indikatornya dari body. Saya akan pasang soket di sini dan biar kita semua nanti bisa lihat hasilnya. Lihat indikatornya terlebih dahulu. Oh, nih LED indikatornya sudah saya lepas. Ini saya perlihatkan di sini. Saya letakkan di situ di kamera. Oh iya, ini tadi standby ya. Standby berhubung tidak ada remote-nya, saya harus lepas dulu tombolnya. Kalau di sini nggak nyampe, saya akan lepas dulu tombol start di panelnya di body ini. Saya ketekan langsung, ini nggak nyampe masalahnya.
Sekarang kita akan menyalakan TV-nya. Kembali, catatan terpenting. Sekali lagi saya ingatkan, biasanya ketika sudah setar, ini IC vertikalnya langsung pecah ya. Kita ukur, kita start, terukur 118, kita start. Nah, kita start dulu, tek 100, tek. Nah kan kelihatan IC vertikalnya langsung pecah ya, IC vertikalnya langsung pecah. Ini sering terjadi di TV Polytron Slim. Saya sudah akhir-akhir ini sudah 3 kali mengalami servis seperti itu. Awalnya hanya garis mendatar, dan ilku-ilkunya setelah saya ganti ini ternyata tegangannya udah normal, tapi IC-nya langsung pecah. Ada itu, pokoknya seperti itu ya, kasus yang sering saya alami akhir-akhir ini. Saya ganti dulu IC vertikalnya.
ketemu, tinggal sisa satu ini. Kita ganti baru dulu. Setelah saya oprak-aprek, kayaknya masih punya satu. Kita pasang dulu IC baterai. Pak. Kalau anu tank ya anu, tank nyemprot gawe. Tak terus wingi jero wis anu penuh anu. Kok orang isi uran ngono. Tank. Makan barang terus lagi biar sampai sana. Kita kalau Berarti kena juga. Lagi bengkel kayaknya. Iya. Berarti anunya Pak sing anu iki bakar. Kok kena tahun dia parah berarti. Setelah saya ganti IC vertikalnya, sekarang kita akan coba colokan. Langsung start. Nah, tuh terlihat di kaca. Gambar sudah normal bagus ya. Nah, itulah perjalanan servis kali ini, pengalaman bagi teman-teman pemula ya seluruh. Untuk TV Polytron Slim atau Super Slim, tegangannya 116 di elko pertama, 118, tapi di elko keduanya, nah ini tegangan vertikalnya 15 plus 15 min normal. Tegangan di 10-nya ada bagus. Tegangan 8 voltnya ini 9 volt ya, 9 volt aslinya. Kalau 10 tadi itu sekitar 11, sekian lah. Avometernya agak sedikit error. Alhasil gambar sudah bagus, sudah normal. Nah, bagi teman-teman silahkan dicoba ya, seperti itu caranya. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih. Udah lama
Pohon awas.